Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Salam patunggilan dan salam sehat untuk kita semuanya. Kita hari ini bersama-sama dengan keluarga Bapak Samuel, kita membangun ibadah keluarga pada petang hari ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuki ibadah keluarga pada petang hari ini, dan biarlah di dalam hati kita mengaku yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku serta anak yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk ibadah kita dengan kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 101. Kita pujikan bait yang pertama. Bapak Ibu, saudara serta anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita nanti bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sapa di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa memelihara umatnya sedemikian baik, sehingga kami anak-anak Tuhan hari ini boleh bersama-sama menikmati kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami malam hari ini boleh kembali bersama-sama membangun persekutuan dengan keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami sadari di dalam kami menjalani kehidupan pada hari ini, tentulah banyak hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkenan apalah kiranya Tuhan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami ketika saat ini boleh bersama-sama membangun peribadatan, kami sungguh akan dilayakkan untuk mendengar, membaca bagian dari firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan di dalam kami bersama-sama membangun peribadatan pada saat ini. Baik ketika kami boleh membacakan firman Tuhan, serta nanti kami juga akan bersama-sama merenungkannya. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ke depan. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan.
Tuhan sembunyikan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, sehingga biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan, dan akhirnya masing-masing akan dimengertikan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu dan Bapak serta saudaraku, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan untuk perenungan hari ini. Kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran 14, kita akan baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Piharoid antara Migdol dan laut, tempat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitakan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot dan depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Sampai sejauh ini Bapak Ibu, saudara-saudara anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang gemar membaca firman-Nya, menghayati, terlebih yang mampu melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita saat ini, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah begitu paham dengan kisah dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita cermati yaitu di ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang 10 dan 11. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di ayat 10 dan 11 ini, kita bisa melihat bahwa di sana ada situasi yang cukup menegangkan. Saat orang Israel sedang berjalan keluar dari tanah Mesir, ketika orang Israel melihat Fir'aun dengan tentaranya yang sudah semakin dekat, di mana pasukan Fir'aun yang berpakaian perang lengkap dengan bersenjata, dengan semangat untuk membunuh. Sementara umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, kita tahu pasti hanya menggunakan pakaian yang ala kadarnya, dan mungkin juga hanya membawa perlengkapan rumah tangga serta hewan-hewan peliharaan yang bisa mereka bawa. Dan tentu hal ini tidaklah sebanding sebagai lawan perang dengan tentara Fir'aun. Nah, di dalam kondisi yang demikian, umat Israel mulai berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Akan tetapi di sisi yang lain, rasa ketakutan, rasa kecemasan yang sangat itu dialami oleh bangsa Israel. Maka
bangsa Israel ini mulai meragukan pada pilihan yang benar, yaitu beriman dengan sungguh-sungguh, atau mereka mulai meragukan keberadaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka kemudian menyerang hamba Tuhan yaitu Musa. Mereka mengatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya mereka tahu bahwa Musa itu diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan keputusan dan ketetapan-ketetapan Tuhan bagi kehidupan umat Israel. Jadi di satu sisi mereka berseru kepada Tuhan Allah, tetapi di sisi yang lain mereka justru meragukan keberadaan Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa artinya dari semua itu? Di dalam kondisi ketakutan, kecemasan, itu membuat orang percaya dan tidak percaya. Jadi di dalam situasi ketakutan itu bisa membuat orang percaya menjadi sangat percaya, atau bahkan juga sebaliknya menjadi tidak percaya. Sehingga bangsa Israel di satu sisi mempercayai keberadaan Tuhan Allah, di sisi yang lain mereka juga kemudian meragukan akan keberadaan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ketahui bersama bahwa Tuhan tidak akan membuat dirinya dipermalukan, sehingga Tuhan tidak akan membuat setiap perkataan yang disampaikan kepada hambanya menjadi sebuah kata yang sia-sia. Allah tidak akan membuat dirinya dipermalukan, tetapi sekaligus juga Allah tidak akan membuat hambanya dipermalukan, karena hambanya menuruti, melakukan akan kehendaknya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa saja di dalam situasi saat ini mengalami hal-hal yang sama, mengalami situasi dan kondisi sebagaimana yang dialami oleh umat Israel, yaitu ketika kita mulai merasa di dalam situasi kecemasan, kita mungkin juga di dalam kondisi ketakutan, ketidakberdayaan. Sesungguhnya kita tidak boleh mengikuti cara hidup umat Israel di dalam konteks saat ini, yaitu antara percaya dan tidak percaya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita harus yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan akan senantiasa menolong apa yang menjadi persoalan kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umatnya yang percaya kepadanya akan menderita atau di dalam pergumulan yang mungkin tidak dapat diselesaikan. Saat keadaan tidak ada jalan, maka Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar. Asal kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya, baik di dalam kehidupan kita sebagai keluarga atau bahkan kita sebagai sebuah persekutuan. Yang terpenting harus kita ingat, kita pahami bersama bahwa menjadi orang beriman
kita harus tetap patuh, kita tetap taat akan perintah Tuhan, dan kita akan senantiasa dipelihara di dalam kehidupan ini. Dan juga kita harus tetap memelihara pemahaman bahwa Allah akan senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan segala ciptaannya. Dia tidak akan membiarkan umatnya menderita, dan tentunya tetap kita harus bersabar menunggu sampai Tuhan sendiri yang bertindak. Kita tahu bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Demikian juga sebaliknya, bahwa waktu Tuhan bukan juga waktu kita. Nah, sementara kita tetap berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita juga melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bahwa persekutuan kita, jemaat kita juga mengalami pergumulan yang cukup berat. Jika kita melihat akan kebutuhan tempat ibadah kita, tentu Bapak Ibu sudah mersani di warta jemaat bahwa kebutuhan dana yang masih harus kita tanggung masih sedemikian besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudaraku, kita harus tetap yakin dan percaya, kita tetap optimis, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang terpenting kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan bertindak bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika tidak ada jalan, Tuhan akan memberikan jalan, asalkan kita setia akan janji-janji Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan senantiasa memampukan di dalam kita menghayati kebenaran firman Tuhan saat ini, dan biarlah kita juga akan dikuatkan dan terus disemangati dalam kita membangun persekutuan di jemaat Trosopo ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mengambil saat teduh, kita bersama-sama saat teduh.
Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama menghayati firman Tuhan, mari kita bersyukur, kita menghaturkan persembahan sebagaimana ada tertulis bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita himpunkan persembahan kita masing-masing dengan kita iringi pujian dari Lengkap Kidung Jemaat nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Bapak Ibu, saudara serta anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan naikkan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa kehidupan kami sesungguhnya adalah tergantung dan terpelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika kami boleh mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupan kami, maka biarlah kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menolong, memampukan kami untuk melewati semuanya itu. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi kami dari segala persoalan yang boleh kami hadapi. Bapa di surga, di dalam kesempatan yang baik ini, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang di dalam kondisi kesehatan kurang baik. Di antaranya adalah Ibu Meli Talariman, dan juga Ibu Tin Sunarni, Ibu Sukimah Nuratin, Ibu Samirupi Eben Juair, Bapak Rihantono, demikian juga Ibu Sri Suroso. Tuhan, kami serahkan para kekasih-kekasih kami ini hanya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bila Tuhan juga senantiasa boleh hadir dan menyertai, memberkati kehidupan mereka, sekalipun di masa-masa lanjut usia, mereka tetap bisa menikmati kehidupannya karena Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga serahkan pergumulan jemaat Tuhan tentang untuk kepemilikan rumah ibadah. Bila Tuhan juga senantiasa memampukan kami para hamba-hambamu untuk bisa terus menyemangati warga jemaat dalam rangka kami menghimpun, mengupayakan
terwujudnya bangunan tempat ibadah yang nantinya boleh kami tempati bersama-sama untuk beribadah. Demikian juga para panitia yang juga berupaya dengan berbagai hal, mengupayakan proposal yang sudah kami upayakan untuk dibagikan ke berbagai pihak yang mungkin bisa membantu kami untuk terhimpunnya dana untuk pembangunan tempat ibadah itu. Bila mereka juga tergerak oleh karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Bapa di surga, kami juga serahkan saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Bila Tuhan juga berkati mereka dengan pekerjaan yang mereka harapkan. Demikian juga mereka yang mendambakan pendamping hidup, mereka yang mendambakan keturunan, dan Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami serahkan juga pemerintahan negeri kami tercinta Indonesia. Biarlah Tuhan juga terus memberkati pimpinan bangsa kami, baik dari tingkat atas presiden bahkan sampai di tingkat yang paling bawah di RW dan RT. Bila mereka Tuhan mampukan untuk terus bekerja seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, mereka dimampukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kami semuanya. Bapa di surga, kami juga serahkan warga jemaat yang mengalami masalah pergumulan, bila Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, sungguh banyak hal yang ingin kami pohonkan kehadirat Tuhan, namun karena keterbatasan kemampuan kami dan di dalam kami menyampaikannya kepada Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh mengetahui apa yang jadi harapan dan kerinduan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Di kesempatan yang baik ini juga kami ingin serahkan persembahan yang sudah kami himpunkan bersama. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga akan menjadi sarana di dalam pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu, GKJW Jemaat Trosobo. Bahkan mereka yang menata layani, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Inilah ya Tuhan, seru dan harap kami, ampuni segala dosa dan salah kami, dan kami sempurnakan doa permohonan kami dengan doa yang senantiasa Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126. Kita pujikan bait yang pertama saja, Hanyalah Yesus Juru Selamat.
bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan kembali memasuki kehidupan kita masing-masing. Kita terus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita. Yang terpenting kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu berwarna biru, suka tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah kita sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di dalam kesempatan yang lain. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.